Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Jadi syahadat kita itu sudah kita bahas berkali-kali maknanya. Ada banyak keterangan berkaitan dengan kalimat syahadat itu. Besok kalau kita ini wafat juga yang ditanya tentang pelaksanaan kalimat syahadat itu. Sehingga ada kewajiban bagi kita sebagai orang yang beriman untuk satu, ma'rifatullah, mengetahui tentang Allah dan sikap-sikapnya terhadap Allah itu bagaimana. Yang kedua adalah ma'rifatu Rasulih sallallahu alaihi wasallam, mengerti tentang Nabi, kemudian sikap-sikap kita ini kepada Nabi itu bagaimana. Secara zahir kita ini tidak menangi Nabi, tapi kita mengaku sebagai umatnya Nabi dengan ungkapan kalimat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan yang ketiga adalah ma'rifatu dinihi, mengerti tentang agamanya. Makanya orang Islam itu tidak boleh membiarkan dirinya tidak tahu agamanya. Dari begitu makanya maka ada majelis taklim itu di masjid-masjid maupun di tempat-tempat yang lain itu menjadi semarak. Nah, pagi hari ini kita akan membahas satu lagi ucapan. Jadi orang yang bersyahadat itu ucapan itu ditoto, diatur menurut yang diterangkan oleh Nabi. Misalkan yang sudah dibahas itu ucapan manusia kepada Allah. Jadi orang itu berucap kepada Allah dengan ucapan assalamu alallah. Semoga keselamatan itu untuk Allah. Itu tidak boleh. Itu laisa bi ta'zimillah. Orang demikian itu tidak mengagungkan Allah. Allah itu sumber keselamatan. Maka setiap habis sholat doa kita itu Allahumma antas salam. Jangan menyampaikan salam kepada Allah. Karena pernah terjadi pada zaman Nabi itu setelah sholat subuh begini, kunna idza kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala fulan wa fulan. Semoga keselamatan untuk Allah dan semoga keselamatan untuk seorang A, seorang B. Oleh Nabi enggak boleh. La taqulu assalamu ala Allah fa innallaha huwassalam. Jangan mengucapkan salam untuk Allah. Allah itu sumber keselamatan. Nah, begitu ya. Nah, yang kedua sudah pernah dibahas. Orang kalau mau istighfar, memohon kepada Allah agar dosanya itu diampuni, sebanyak, seberat, segede apa saja. Itu jangan menggunakan lafal begini. Allahumma firli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya, masyarakat kita mungkin tidak ada, tapi di hadis itu ada. Makanya diantisipasi supaya tidak ngomong begitu, atau dengan bahasa yang beda. Apa maknanya? Ya Allah, ampuni aku ini jika engkau menghendaki, berikan rahmat jika engkau menghendaki. Ampunilah itu betul, berikan rahmat itu benar. Tapi ya, jika engkau menghendaki itu loh. Nah, berarti apa? Satu, orang itu tidak butuh dengan bahasa begitu itu tadi. Kalau butuh itu serius mintanya kepada Allah. Termasuk kita ini sekarang berkumpul di sini ini kan serius juga minta sama Allah itu. Kalau enggak serius itu ya pulang aja. Nyeruput apa? Kopi ya. Itu keseriusan kita itu.
Yang kedua, orang itu merasa dosanya besar. Nah, kalau dosanya besar itu nanti ada dikiranya Allah itu repot. Nah, begitu. Ya. Dan yang ketiga, kalau dengan ucapan begitu berarti anggapannya ada zat lain yang lebih mampu dari siapa? Dari Allah. Nah, itu yang tidak boleh. Lalu gimana, Pak? Ya harus serius. Li'zimal mas'alah, supaya betul-betul menaruh harapan besar kepada Allah bahwa Allah itu mengampuni. Maka orang Islam panjenengan dan saya itu tidak usah khawatir. Sebanyak-banyak naudzubillah min dzalik, ya, seberat-berat dosanya, kapanpun dilakukan orang itu, ketika dia masih hidup lalu istighfar, taubatan nasuha, semua dosa itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu memperbaiki kekuatan dan kualitas iman tauhidnya. Nah, kemudian orang itu ketika dipundhut oleh Allah kapan saja, orang itu tidak boleh khawatir kalau akidah tauhidnya baik, masuk surga. Nah, itu yang kita idam-idamkan itu di situ, ya. Sekarang bahasa agak beda. Ucapan juga itu maksudnya. Ucapan siapa kepada siapa? Nah, saya beri ilustrasi dulu. Ini ada juragan. Misalkan begitu ya, tidak tahu bahasanya apa saja, pokoknya juragan. Lalu ini ada orang yang membantu juragan itu tadi. Tidak tahu urusan kantor, urusan rumah tangga, urusan desa, urusan apa saja. Antara bosnya sama pembantunya tadi. Nah, ini ada orang lain. Orang lain ini ngomong sama yang bantu tadi, Mas, Mbak. Nah, itu loh kalau pakai bahasa saya dulu, baru nanti pakai bahasa hadis. Ini orang lain ngomong sama yang bantu tadi, Mas, Mbak, siapkan itu makanan untuk. Nah, kalau terjemahnya Gusti Pangeranmu. Nah, itu ada di hadis, tidak boleh. Kalau Gusti Pangeranmu ini konotasinya ini Allah, gitu loh. Loh, saya tidak bermaksud begitu. Ya, walaupun tidak bermaksud begitu, tapi ucapan begitu itu mengindikasikan seolah-olah kedudukan bosmu itu tadi, juraganmu tadi, sampean menyebut itu seolah-olah sama dengan menyebut miliknya siapa? Allah. Tauhid itu gitu, Pak. Jadi yang sudah miliknya Allah, ya, penyebutan baik itu di Quran maupun di hadis, jangan disamakan dengan penyebutan untuk siapa? Manusia. Nah, kemarin kan sudah dibahas itu. Oh, kalau begitu yang menghapus dosanya Allah. Iya, bukan Nabi Muhammad. Saya sudah berikan itu nasyidnya itu, ya, qasidahnya itu yang diucapkan orang itu. Seolah-olah meyakini bahwa, ya bukan seolah-olah, meyakini itu yang menghapus dosa itu siapa? Nabi. Padahal sebenarnya menurut iman kita siapa? Allah. Ya, memang ada hadis saya pernah menemukan, ismi fi Zabur al-Mahi. Nama saya di Zabur itu, kitab Zabur oleh Allah ditulis al-Mahi, menghapus. Tapi menghapus itu bukan menghapus dosa, tapi menghapus apa? Aduh, ya ini pengajian kalau tidak pakai ulangan itu banyak lupanya, ya. Menghapus berhala. Tapi di masyarakat ditangkap beda. Alaika ya salam khairul anbiya, assalamu alaik. Ini bagian yang satu, bagian yang kedua. Ini sambil menggugah supaya tidak tidur, ya. Yang kedua, alaika ya salam ya makhidunub. Makhidunub ini menghapus dosa. Semoga salawat Allah disampaikan kepada engkau, wahai orang yang menghapus dosa. Begitu. Iman kita yang enggak, ya Allah saja. Karena hal-hal miliknya Allah itu tidak ada pada diri Nabi Muhammad. Maka ucapan orang lain kepada pembantunya tadi,
atau yang rewangi di rumahnya atau di kantornya itu tadi atau bawahnya tadi, seorang A ini tidak boleh mengucapkan, Mas, siapkan itu hidangan makanan untuk apa tadi? Gusti Pangeran. Dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa mungkin tidak ada, tapi di hadis ada. Yang tidak boleh itu Rabbaka, Rabbaka, Rabbaka. Tapi di Quran ada Rabbi, ada Rabbuhu, ada Rabbuhum, ada. Tapi yang disebutkan di dalam hadis itu Rabbaka. Karena kalau sudah Rabbaka, itu konotasinya itu adalah menyebut siapa? Allah. Dalam hadis sahih, saya bacakan dulu nanti diurai. Wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, mudah-mudahan besok putra-putrinya panjenengan, cucu kita semuanya itu rajin membaca hadis, ya. Nah, iya penting Pak, ya. Daripada membaca WA yang berpanjang-panjang itu ya. Kadang guyonan tok itu di WA gitu ya. Ya, saya jarang nge-share, tapi kadang-kadang orang nge-share itu saya ingatkan, orang sampai itu diberi rezeki sama Allah bisa beli HP, ya kan, beli pulsa, mestinya dipakai untuk yang baik, mengingatkan yang baik-baik, jangan guyonan. Kadang-kadang itu nge-share gambarnya orang, ya, lalu ada tulisannya, lalu tulisannya itu bunyinya begini, benarkah yang kau katakan itu? Nah begitu, ya. Apa itu maksudnya itu? Benarkah yang kau katakan itu? Wes, kita bahas ini, kita bahas itu. Hadis sahih anna Rasulullah SAW ya, Nabi dawo la yakul. Janganlah kalian mengatakan lafal ini, ya. La yakul ahadukum at'im rabbaka wa waddi rabbaka. Ada kalimat rabbaka 2 kali. Mas, siapkan makanan untuk Gusti Pangeranmu. 2, siapkan tempat untuk mandi Gusti Pangeranmu. Nah, yang misalkan disiapkan kamar mandinya, ininya dan sebagainya. Kalau itu tidak boleh pakai robbaka itu. Jadi oleh Nabi disuruh pakai sayyid. Nah, nanti saya terangkan kalimat sayyid itu. Ya, sayyid itu apa maknanya? Wal yakul sayyidi wa maulaya. Tapi lebih baik sampai ngomong sayyid tuan. Nah begitu. Loh katanya tidak boleh Bapak Kaisar. Nanti dulu ada keterangannya sayyid itu. Nah orang ngaji begini ini bukan mengolok-olok orang yang di luar pengajian, enggak. Memberitahu saja kepada yang ikut ngaji, ya. Ini penjelasannya begini, kalimat sayyid itu, kalimat robbaka tadi. Boleh pakai sayyid, tapi robbaka yang tidak boleh kalau diucapkan seorang bawahan kepada atasan. Tapi ini konteksnya bahasa Arab, bukan robbahu, robbahum dan sebagainya. Tes. Apa maknanya? Kok tidak boleh itu ngapain? 1, alasannya dalam kitab itu yuhinu maknan fasidan bin nisbati li kalimati rabb li anna rabb min asma'illah. Kalimat rabbaka itu konotasinya menimbulkan pemahaman makna yang rusak. Menggunakan kalimat rabbaka untuk menyebut orang itu bisa menimbulkan pemahaman yang rusak. Karena apa? Rabbaka itu tadi yang saya katakan, konotasinya ini sama dengan menyebut siapa? Allah. Jadi tauhid itu yaitu tadi bolak-balik, sederhana sebenarnya. Hal-hal miliknya Allah, sebutan-sebutan miliknya Allah, jangan ditarik-tarik diberikan kepada manusia. Coba saya ingatkan yang sudah pernah dipelajari. Ar-Rahman itu nama siapa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus ya, Ar-Rahmanir Rahim. Rahman Rahim itu Allah. Oh, kalau Rahman itu namanya Allah,
Lalu saya kepingin supaya anak saya itu mendapat kasih sayang dari Allah, gimana? Ya jangan diberi Rahman saja, Mas. Diberi apa? Abdurrahman. Jangan Rahman saja. Depannya diberi apa? Abdurrahman. Kalau ditanya orang, ini putranya namanya siapa? Abdurrahman. Lah orang-orang kok manggil Rahman? Oh, itu manggilnya yang salah. Saya memberi nama sudah betul Abdurrahman. Tapi orang-orang manggil Rahman, Rahman. Ya, Rahman itu Allah. Benar Pak ya? Halo? Kalau jenengan manggilnya gimana? Abdur? Oh, ya mesti aja yang barusan diingatkan nih. Ya, itu loh. Nah, iya. Nggak tahu kalau sudah besok-besok mungkin ya lupa itu. Rahman kan begitu kan? Iya. Loh, ini ditata Pak hadis, Masya Allah, jenengan itu diatur menurut syahadat itu tadi, ya. Maknanya sampai di situ. Makanya saya sering kali ngomong, mohon maaf kalau syahadat itu cuma dilafalkan toh, itu enggak ngefek, enggak ketemu begini-begini itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu boleh. Tapi kalau sepanjang hidupnya cuma begitu, enggak ketemu ini gini-gini ini. Gitu loh, Pak. Wes, balik ke sini. Jenengan enggak ke susu goes toh? Enggak toh? Loh, enggak. Kalau enggak ya saya juga tenang gitu loh maksud saya. Ya. Tenang aja, Pak. Udah diniati thalabul ilmi kok, ya kan? Iya. Jadi yuhinu maknan fasidan binismati kalimati Rabb. Menimbulkan makna yang rusak menggunakan kalimat Rabbaka tadi, karena Rabbaka itu miliknya siapa? Allah. Satu. Yang kedua, annahu yashurul abdu wal amatu bidzulli. Ya. Dari sisi arti bisa memberikan kesan penghinaan kepada orang yang disebut jadi. Jadi kalau ada Rabbaka yang dirobkan, yang dianggap sebagai miliknya Allah tadi, berarti ada yang dihina, yang di bawah tadi lebih hina daripada yang di atas. Coba saya cek, kira-kira antara juragan sama pembantunya itu masuk surganya lebih dahulu mana coba? Kok iso? Ya belum tentu, ya kan Pak ya? Tapi saya pernah mengingatkan murid, ini menyimpang sedikit, pernah mengingatkan murid saya begini. Tapi ada hubungannya juga itu. Mas, andai kata di rumah itu ada yang membantu orang tuamu, bapakmu, ibumu, kamu tidak boleh semena-mena, orang itu sama saja. Hanya status sosialnya yang beda. Bapakmu kerja di luar, orang itu kerja di rumahmu. Sama sebenarnya. Ya karena kamu repot, lalu ada yang bantu. Tidak boleh semena-mena. Boleh jadi justru pembantunya yang masuk surga terlebih dahulu daripada bapak ibu masih dipersoalkan bapak ibu. Kok bisa Pak? Ya bisa juga. Karena bapak ibu masih nyaman, enak tidur saja, habis nggak apa-apa, ada yang buatkan kopi aja, tidur aja dulu. Ya pembantu nggak ada, bangunnya siangan itu nggak ada, mesti pagi ke masjid dulu, ini dulu, siap-siap dulu, baru bapak ibu bangun. Kalau itu berterus-terusan sepanjang hidupnya kan bisa beda penilaiannya dari Allah itu. Nah, orang itu yang mulia itu karena apanya? Takwa, bukan status apa? Sosialnya tadi. Enggak, sama saja. Ya, makanya saya bolak-balik juga istighfar, ya, beristiazah kepada Allah, ya. Karena saya mewakili panjenengan suruh membacakan isinya kitab ini, ya saya bacakan gitu loh. Jadi tidak boleh kalau pakai kalimat Rabbaka tadi, itu bisa ada perasaan penghinaan dari yang atas kepada yang apa? Bawah. Itu alasannya yang kedua. Alasan yang ketiga, itu bisa menimbulkan apa? Kalau ada Rabb berarti ada marbub. Kalau ada yang dirobkan Rabbaka tadi, yang disembah, berarti ada yang apa? Menyembah. Lah kalau kita ini kepada Allah, kalau Allah itu yang diibadahi, yang disembah, betul, berarti ada yang menyembah, yang beribadah. Siapa? Ya kita ini. Maka dalam bab yang berbeda,
Karakteristiknya orang ibadah itu dua, Pak. Berapa, Pak? Dua. Apa dan apa? Satu, tazallul. Orang itu merendahkan diri serendah-rendahnya. Kalau orang itu merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, benar enggak? Halo? Ya benar. Saya hina ini ya Allah, saya ini tidak punya apa-apa kalau tidak Engkau berikan ya Allah, saya tidak punya kekuatan kalau tidak Engkau berikan, saya tidak punya rezeki kalau tidak Engkau. Terus merendahkan diri. Di balik merendahkan diri kepada Allah itu ada ta'zim, mengagungkan Allah. Nah, begitu. Karakteristiknya orang ibadah itu dua tadi. Merendahkan diri kepada Allah serendah-rendahnya, namanya tazallul. Kemudian ta'zim, mengagungkan diri kepada Allah. Nah, begitu. Yang tidak boleh tadi adalah pakai kalimat Rabbaka. Kalau Rabbi, Pak Ustaz, di Quran Rabbi itu maknanya tidak semuanya maknanya Allah. Ada kadang Rabbi itu maknanya bisa beda. Ini kalau kita tidak terbiasa juga tidak tahu. Nah, maka kalau panjenengan ada HP yang di dalamnya ada Quran, bisa dibaca surat Yusuf ayat 23. Kalau tidak bawa HP, tidak ada Quran, ya didideni aja. Tapi begitu dibaca Pak Ustadz, dibaca terjemahnya ya eling. Begitu keluar dari masjid, nah itu wajar, manusia itu tempatnya lupa dan apa? Salah. Saya ulangi, kalau Rabbaka tadi konotasinya adalah Allah. Kalau Rabbi itu ada makna yang beda. Rabbi itu namanya kalimat Rabbi itu maknanya siapa? Allah. Makanya Rabbi boleh, Rabbuha ini ucapan dalam bahasa Arab. Tapi kalau Rabbaka itu konotasinya itu tadi siapa? Allah. Begitu loh. Kalau Rabbul Alamin, Rabbul Alamin itu konotasinya manusia apa mutlak Allah? Ya mutlak Allah, wong yang menguasai seluruh alam ini, bukan manusia. Nah, makanya Al-Fatihah itu dibaca berkali-kali ya. Jangan baca Al-Fatihah sehari semalam itu berapa kali, Bu? Nah, kalau 17 sampean salat wajib tok lah ya. Dan tidak ada orang Islam salat wajib tok itu, Pak ya. Paling tidak itu bisa sampai mencapai di atas 30 kali. Betul gak ya? Ini ya. Coba saya cek. Apa betul Al-Fatihah itu merupakan induk daripada Al-Quran? Jawabannya? Ya. Lalu induk daripada Al-Fatihah itu apa? Yang mana? Apakah Alhamdulillahirrabbilalamin itu? Ataukah Ar-Rahmanir-Rahim? Ataukah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Yang mana? Yaitu bukan Maliki Yaumiddin. Besok itu ada judul membahas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi masih lama. Kira-kira 2024 mungkin ya sampai di situ. Ya. Kita lanjut. Jadi saya kembali lagi, Rabbaka tadi konotasinya Allah, bolak-balik saya ulangi lagi. Kalau Rabbi bisa maknanya beda. Rabbul Alamin sudah jelas Allah. Nah ini saya aturi panjenengan, ada kalimat Rabbi yang maknanya bukan semata-mata siapa? Allah. Begitu. Nyuwun tolong dibaca terjemahnya. Surat 12 ayat 23. Semoga tidak salah menyebutnya. Perempuan yang dia dalam Yusuf tinggal di rumahnya menggodanya. Ya, saya ulangi dulu. Perempuan yang ada di rumahnya itu menggoda Yusuf. Yusuf siapa? Yusuf Pedaeng kan? Bukan. Ya, Nabi Yusuf. Wes panjang ceritanya, enggak cerita itu ya. Mulai kecil diopeni di istana itu.
Nah, itu kebetulan istrinya yang punya istana tadi, raja tadi, begitu tahu Nabi Yusuf ganteng, bagus ya, menarik ya, sudah diopeni di situ lalu tertarik. Nah, ini dikisahkan di Quran itu. Ya. Dan perempuan yang Yusuf berada di rumah itu menggoda Yusuf. Lanjut, Pak. Dia menutup rapat semua pintu. Iya, wa ghallaqatil abwab, semua pintu-pintu ditutup. Ngapain Pak kok ditutup? Ya itu tadi, supaya Yusuf tidak kemana? Tidak keluar. Supaya nggak ada orang lain yang tahu. Waktu itu nggak ada CCTV itu ya. Itu. Ketika pintu-pintu sudah ditutup, ya, lalu ngomong apa perempuan itu? Lalu berkata, marilah mendekat kepada ya, naudzubillah min dzalik, gak ada orang sama sekali, cuma berdua tok. Nabi Yusuf sudah menginjak dewasa, perempuan ini juga masih muda, cantik, punya kedudukan, kaya, menggoda Nabi Yusuf. Apa kata-katanya? Qalat hai talak, hai talak, mas, mari. Nah itu loh. Itu kira-kira kalau sampean yang digitukan gimana Pak? Kira-kira saja kok ya. Iya. Iya. Ya kabur Pak. Ya iya memang sudah sepuh ya. Masya Allah, mudah-mudahan putra-putrinya panjenengan, anak cucu kita saya itu akhlaknya dalam bidang itu seperti Nabi Yusuf Pak ya. Masya Allah ya. Dunianya sudah kayak begini Pak ya. Maka harus dikuatkan dengan iman. Bapak ibunya mendoakan kepada Allah, memohon supaya imannya kuat, dididik dengan baik. Bapak ibunya sopo masjid ya, itu loh manfaatnya di situ ya. Qalat hai talak, apa jawabannya Nabi Yusuf? Ini jawabannya Nabi Yusuf yang penting itu ya. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Qala ma'adallah, naudzubillah min dzalik ya. Naudzubillah, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Maksudnya dari godaanmu itu, gitu loh. Ya, di tempat lain saya ditanya, Ustaz, apa urusan begitu-begitu itu yang goda itu selalu perempuan? Ya enggak Bu. Ya, makanya jangan tak rewangi biar melek semuanya kan. Tidak semuanya yang memulai, engkau yang memulai itu siapa? Perempuan. Bisa juga enggak dari laki-laki Pak? Iya. Makanya yang sudah enggak jadi zaman dulu-dulu itu jangan di WA-i terus Pak. Udah selesai gitu loh. Ngerti maksudnya? Pernah di WA enggak Pak? Oh ya, ya mesti aja yang jawab enggak, wong ibunya ikut ya. Ya. Nah ini intermezzo Pak ya. Guyon ya. Lalu apa jawabannya Nabi Yusuf? Qala ma'adzallah, aku berlindung diri sama Allah dari godaanmu itu. Nah, gampangnya begitu. Ada berikutnya ini yang saya katakan tadi, Rabbi tadi. Sesungguhnya dia suamimu adalah Tuhanku. Suamimu tadi, ya. Nabi Yusuf bilang, innahu Rabbi ahsana maswai. Ada kalimat Rabbi di situ. Tapi maksudnya Rabbi itu bukan Allah. Suamimu itu, tuanku, ya, yang memelihara aku mulai dari kecil. Kamu kok menggoda aku? Itu maksudnya itu. Teganya. Cuma teganya diucapkan sekali saja, bukan dua kali. Teganya. Ya. Ini betul Pak. Jadi kalimat Rabbi yang saya ambil di situ itu dalam terjemahan dalam bahasa Arab tadi maknanya tidak semuanya siapa konotasinya Allah, tapi suamimu. Saya ulangi lafalnya Nabi Yusuf tadi. Qala ma'adzallah, ketika digoda sama perempuan, hai talak, mas, mari kemari ya, ke sini. Jawabannya ma'adzallah, aku berlindung diri kepada Allah. Innahu Rabbi, sesungguhnya tuanmu, tuanku, suamimu itu di ahsana maswai, sebaik-baik orang yang memelihara aku mulai dari kecil, gitu loh maksudnya. Innahu la yuflihudz zalimun,
Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Orang yang zalim itu bisa mendolimi diri sendiri. Betul Pak ya? Halo? Masih ingat saya kemukakan ada 3 kezaliman tadi Pak? 1 mendolimi Allah, yang kedua mendolimi sesama manusia, yang ketiga naudzubillah mendolimi diri sendiri. Mendolimi diri sendiri itu diberi sehat, diberi rezeki, diberi kesempatan, tapi naudzubillah min dzalik tidak dipakai kebaikan, tapi menjatuhkan dirinya sendiri, dimasukkan, digiring pelan-pelan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Wes, satu bagian sudah selesai bahwa kalimat Rabbaka tadi konotasinya Allah tidak boleh diucapkan antara bawahan dengan atasan. Tapi Rasulullah mentoleransi supaya falyakul sayyidi wa maulaya. Nah ini saya katakan sayyid itu boleh. Dalam bahasan kitab tauhid ini kita temukan kalimat sayyid tadi, walyakul sayyidi wa maulaya, dan hendaklah mengatakan tuanku. Tapi tuanku tadi pakai kalimat apa? Sayyid. Nah sekarang saya terangkan kalimat. Mengapa kok boleh kalimat sayyid itu? Yang tidak boleh tadi Rabbaka. Jadi utuh daripada hadis tadi mengatakan la yakul ahadukum at'im Rabbaka wa waddi Rabbaka. Janganlah di antara kalian mengucapkan siapkan atau hidangkan makanan untuk Gusti Pangeranmu dan siapkan air mandi untuk Gusti Pangeranmu. Wal yakul sayyidi wa maulaya. Tapi hendaklah sampean mengucapkan tuan, sayyid. Nah, bukan Rabbaka tapi sayyid. Nah, sayyid itu ibu-ibu dan sekalian itu ada 3 makna. Ada berapa Pak? 3. 1, sayyid itu maknanya adalah al-malik, penguasa. Penguasa, ya. Dalam konteks penguasa itu, dalam arti penguasa, sayyid tadi maknanya pernah didhawuhkan oleh Rasulullah SAW. Ana itu apa? Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya ini besok tuannya anak Adam. Artinya penguasanya anak Adam. Kok bukan Nabi Adam Pak? Kok bukan Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, kok Nabi Muhammad? Nah, saya ulangi, kalimat sayyid itu salah satu maknanya adalah penguasa, al-malik, penguasa. Nabi pernah dawuh seperti tadi. Ya ini sebagian saudara kita umat Islam karena Nabi pernah dawuh ana sayyidu waladi Adam, lalu semua selawat ditambahi dengan kalimat apa? Sayyid. Tapi kalau di hadis tidak ada Pak. Wes, jangan mikir dulu, saya tak nyeruput ini, ya kan? Saya ulangi. Jadi Nabi dawuh ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya ini tuannya anak Adam besok pada hari kiamat. Ceritanya begini Pak. Ini 1 menit saya cerita nih, mau enggak? Nah, kalau enggak mau ya wabillahi taufik wal hidayah. Masih lama Pak. Ceritanya begini. Besok pada hari kiamat dalam hadis yang sahih diterangkan dan itu pasti benar terjadi. Orang itu belum ada penyelesaian antara in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau orang itu baik atau tidak baik tidak ada penyelesaian, dia mahsyar. Lalu orang-orang itu rombongan datang kepada Nabi Adam. Apakah istimewanya Nabi Adam? Nabi Adam adalah manusia pertama diciptakan Allah langsung dari tangannya Allah. Supaya Nabi Adam matur sama Allah. Karena ini manusia supaya diselesaikan. Nabi Adam tidak mau karena Nabi Adam malu sama Allah karena punya kesalahan. Pertanyaannya, apa kesalahannya Nabi Adam? Makan buah. Nabi Adam menyuruh datang kepada Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Nuh juga tidak mau. Saya sudah pernah ceritakan. Apa kesalahannya Nabi Nuh? Malu kepada Allah pada hari kiamat. Jangan salah paham Pak. Jangan dianggap tidak bisa mendidik anaknya. Bukan loh ya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jenengan saya dilindungi sama Allah SWT.
anaknya ditenggelamkan sama Allah, naudzubillah min dzalik, sudah kafir ditenggelamkan, mohon maaf, masih diakui sebagai anak. Ini yang nggak boleh. Masya Allah. Secara biologis iya, tapi secara iman enggak. Maka Nabi Nuh mengatakan, ya, innahu min ahli, ya Allah itu keluarga saya. Kata Allah, la, innahu laisa min ahlik, itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu soleh, amalnya tidak soleh. Jadi kalau di dunia orang punya kakak, anaknya semuanya itu muslim, keluarga semuanya baik dunia maupun akhirat, naudzubillah min dzalik, ada yang keluar dari Islam. Dalam konteks dunia masih keluarga, tapi dalam konteks iman di akhirat bukan keluarga. Loh, makanya pentingnya menjaga iman, melestarikan antara orang tua dengan anak cucunya itu di situ. Wes, Nabi Nuh tidak mau, suruh datang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak mau. Apa kesalahannya Nabi Ibrahim, Pak? Nuduhi berhala, ya toh? Terus palunya ditaruh di mana? Dibuang untuk menghilangkan jejak atau gimana? Atau ditaruh di mana? Berhala yang paling. Pada waktu rajanya itu menyembah ditanya, "Man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Siapa ini yang menghancurkan semuanya? Nabi Ibrahim nuding yang paling apa? Besar. Bar fa'alahum kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ini mungkin Pak yang paling besar ini. Goro enggak? Goro sekali saja itu besok di akhirat malu sama Allah. Lah kalau goro berkali-kali, iya, loh ini serius Pak. Nabi Nuh tidak mau, Nabi Ibrahim tidak mau, nyuruh Nabi Musa. Nabi Musa juga tidak mau. Karena sekali tempo sengaja atau tidak sengaja bantu orang Bani Israel tukaran sama orang Kipti, orang Kipti ditunjuk sama siapa? Nabi Musa. Mati enggak? Mati. Suruh datang sama Nabi Isa. Nabi Isa tidak mau karena menghormati Nabi Muhammad. Disitulah Nabi Muhammad mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya adalah sayyidnya anak Adam besok pada hari kiamat. Deretan para nabi yang saya sebutkan tadi tidak mau, semuanya mengatakan innallaha qad ghadaba al-yawma ghadban shadidan lam yaghdab mithlahu wa la ba'dahu. Allah itu marah hari ini, tidak pernah marah kepada aku sebelumnya. Jadi dimarahi Allah para nabi, malu dengan sendirinya karena punya kesalahan. Dalam kaitannya dengan apa itu? Syafaat. Makanya Nabi tadi dawuh, ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah sayyidnya anak Adam. Jadi kemudian Nabi Muhammad matur sama Allah, lalu diantarkan malaikat Jibril besok pada hari akhirat. Karena ini keimanan, pendekatannya bukan pakai akal, bukan pakai ilmu. Nabi Muhammad diperintah, ya Muhammad irfa ra'saka, angkat kepalamu. Wa qul yusma, kamu ngomong, omonganmu didengar. Wasal tuto, minta, permintaanmu akan diberi. Wasfa tu syafa, mintalah supaya kamu diizini memberi syafaat. Mudah-mudahan kita semuanya besok mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab itu bab 17. Makanya nanti kalau sudah khatam kitabnya ini, opsinya itu ada 3 ngajinya. 1, balik kitab ini lagi. 2, ganti kitab yang lain lagi. Lah ganti kitab yang lain lagi ini butuh 4 tahun 5 tahun Pak khatamnya. Ya. 3, ngajinya leren. Ya. Pilih yang mana? Wis nanti aja. Ini masih ada 1 tahun lagi menghatamkan kitab ini sampai 2022 ini mudah-mudahan ya. Jadi sayyid itu maknanya itu tadi penguasa. 1 ya. 2, sayyid itu maknanya suami. Loh, kan aneh itu. Sayyid kok bisa maknanya suami? Makanya kata Rasulullah tadi jangan mengatakan Rabbaka, tapi katakan saja sayyid. Ya. Dari mana kita bisa tahu ada kalimat sayyid itu maknanya suami? Tetap kita membuka di surat 12 tadi, surat Yusuf tadi, ya.
Sekarang ayatnya agak beda. Surat Yusuf kita bisa baca di ayat yang ke-25. Di situ ada kalimat sayyid tapi maknanya suami. Makanya Rasulullah membolehkan karena sayyid itu maknanya macam-macam. Ya. Nah, surat Yusuf ayat 25. Ada kalimat sayyid tapi maknanya suami. Orang enggak ngerti dikiranya sayyid itu maknanya orang yang dituakan. Itu memang iya. Tapi sudah ketemu satu tadi maknanya penguasa. Maksudnya Nabi Muhammad besok pada hari akhirat. Yang kedua ketemu maknanya apa? Suami. Ada terjemahnya Pak? Monggo. Keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik bajunya itu dari belakang hingga koyak. Ini masih ceritanya siapa tadi Pak? Nabi Yusuf sama siapa? Perempuan tadi loh Bu. Ya, ini agak beda ceritanya. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin, ya. Lalu kedua-duanya ini menuju ke pintu, tapi niatnya beda-beda. Nabi Yusuf niatnya kabur keluar dari situ, tapi perempuan itu niatnya apa? Kunci semuanya supaya enggak keluar. Eman gitu loh kira-kira ya. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin. Ternyata posisinya Nabi Yusuf ini di depan. Perempuan itu di mana? Di belakang. Terus yang kepegang sama perempuan apanya? Bajunya. Ditarik gak sama perempuan? Sampai oh iya. Mengapa kok begitu Pak? Sampai robek. Kemungkinannya dua. Satu, nariknya terlalu kuat. Kemungkinan yang kedua, bajunya Nabi Yusuf sudah memet. Ya loh. Masa Nabi itu gamisnya sampai memet itu ya. Ya lepas daripada itu fa'al faya. Nah itu ada kalimat fa'al faya sayyidah. Begitu dia buka pintu kedua-duanya tadi, di depannya ketemu suaminya. Bahasa Jawanya apa? Kepergok. Ya. Kamu ketahuan, kan begitu kan? Jangan diteruskan Bu. Cuma kamu ketahuan saja, ya. Jadi kedua-duanya menuju pintu, begitu buka pintu ditarik dari belakang sampai robek dari buka pintu ketemu suaminya. Lah suami itu dalam bahasa Quran memakai kalimat apa? Sayyid. Loh, gitu loh Pak. Ini ucapan ditoto. Maka Rasulullah tadi membolehkan kalau sayyid. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubrin fa'al faya sayyidaha ladal bab. Begitu buka pintu ketemu suaminya di depan pintu tadi, apa ucapannya perempuan ini tadi? Nah. Ya, perempuan itu berkata. Apa kata-katanya perempuan? Apakah balasan terhadap orang yang dimaksud buruk terhadap suami istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Kalau pakai bahasa lain, begitu buka pintu, ada suaminya di depan pintu, yang dituding Nabi Yusuf. Qalat, perempuan tadi berkata, "Ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw 'adzabun alim." Mas, orang yang ingin berbuat serong dengan keluargamu ini diapakan enaknya? Disiksa atau dipenjara? Ini bohong enggak tadi, Pak? Padahal yang bermaksud menutup pintu termasuk perempuan kan? Yang narik bajunya Nabi Yusuf tadi siapa? Yang perempuan kan? Yang bilang gitu tadi siapa? Perempuan. Jangan dilanjut. Dasar perempuan. Istri kita juga perempuan, ibu kita juga perempuan. Dan di dalam Islam perempuan sangat diapakan? Dimuliakan. Ya. Nah itu. Tapi ujung-ujungnya fitnah enggak Nabi Yusuf ini di penjara? Fitnah apa fakta? Fitnah di penjara. Tapi kita tidak cerita di penjaranya, yang kita ambil kalimat sayyid. Ternyata sayyid itu maknanya salah satunya adalah siapa?
suami. Yang satu tadi maknanya yang pertama penguasa. Tapi penguasa pada hari kiamat dalam arti orang itu diberi kesempatan untuk memberi syafaat. Dalam hal ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga maknanya asyariful muta', orang yang sangat dimuliakan di situ. Ya, di kampung, di perumahan, di komunitas tertentu ada seorang bapak yang sudah ya sangat berpengaruh, alim, ahli ibadah, boleh disebut apa? Sayyid. Nah, begitu. Cuman, nah ini yang saya perlu jelaskan. Kalau jenengan mengikuti yang di hadis tentang bacaan salawat, tidak ada salawat Nabi itu yang pakai kalimat apa? Sayyid. Nah, saya menganjurkan baca saja yang menurut hadis. Ya. Nah, dari 3 keterangan tadi termasuk dawuhnya Nabi, ana sayyidu waladi Adam, Nabi itu dawuh saya ini sayyidnya anak Adam. Lalu sebagian saudara kita umat Islam kalimat sayyid ini ditarik, dimasukkan di dalam apa? Salawat Nabi. Kalau saya memahami tidak begitu. Saya beri contoh. Saya tak baca ayat Pak ya. Ini ayat merintah apa? Jenengan pasti bisa. Ya, cuma pengajian ya harus dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah apa? Puasa. Caranya puasa, batalnya puasa, syarat rukunnya puasa, ikut siapa? Nabi. Diterangkan enggak sama Nabi? Diterangkan. 1. Tadi kok sudah ada alarm, Pak? Itu maksudnya disuruh berhenti tak? Enggak disuruh berhenti apa disuruh nambahi beberapa menit? Nambahi, ya sudah. Yang kedua, ya ayatnya wa atimul hajja wal umrata lillah. Merintah apa itu? Haji dan caranya haji, doanya haji, diterangkan enggak sama Nabi? Boleh ditambahi? Halo? Yang sudah haji dan umrah mudah-mudahan diterima sama Allah SWT. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan Allah. Lempar jamarat, kerikilnya berapa? 7. Saya tadi bawa 9 ya. Dilempar berapa Pak? Tetap berapa? Sisanya? Buang. Bawa pulang. Ya. Boleh nggak ditambahin 1? Nggak boleh. Gini aja loh apa? Ya nggak ada risiko di dunia. Tapi kalau saya mengikuti dari Nabi, ya lempar jamarotnya, kerikilnya pakai berapa? 7. Salawat juga begitu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu suruh baca apa? Para sahabat sama tanya sama Nabi, ya Rasulullah, amaranallah an nusalli alaik, fa kaifa nusalli alaik? Nabi, kita kan diperintah baca salawat. Bagaimana baca salawat? Lalu Nabi memberi contoh. Qulu, katakan. Banyak variasi, Pak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Tidak ada kalimat apa? Kalau hadis asli, apa tadi Pak? Asli tidak ada kalimat apa? Sayyidina. Maka sebagian umat Islam tidak mau nambahi, wong itu dari Nabi kok. Ya dihormati. Tapi kalau ada orang baca salawat begini, ini orang apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Tidak ada kalimat Sayyidina. Orang apa ini Pak? Halo? Orang yang baca salawat menurut hadis. Lisan saya tidak boleh menohok orang lain, tapi saya harus menerangkan sesuatu yang saya ketahui benar. Betul Pak ya? Betul. Kalau mau mengikuti hadis, baca saja lafal teks persis hadisnya Nabi.
Kalau sholat diperagakan, kalau haji diperagakan, kalau wudu diperagakan caranya mengajari. Tapi kalau salawat Nabi dilafalkan. Jangan pakai akal. Kalau pakai akal bisa begini. Loh, Nabi kan tidak mungkin mensayyidkan dirinya sendiri. Ngerti maksudnya? Halo? Kalau pakai akal loh ya. Maka kita lah. Nah begitu. Itu kalau pakai akal. Kalau pakai hadis, ya sudah saya baca apa adanya di dalam apa? Hadis. Itu bedanya. Contoh yang lain. Kalau pakai akal. Kalau pakai akal orang Indonesia, budaya Nusantara, kalau menunjuk, apakah pakai jari telunjuk? Apakah pakai ini, jempol? Pakai akal ya. Tapi at-tahiyatulillah boleh nggak diganti dengan begini? Sama masjid at-tahiyatulillah. Lu kok begitu Pak? Oh ini Nusantara ini. Boleh Pak? Nggak boleh. Di situ loh maksudnya. Saya rasa sampai di situ. Nanti kita lanjutkan, masih ada banyak bahasan sampai 67. Ini masih bab yang ke-54, 55, 56, 57 masih. Kira-kira 1 tahun ini baru khatam kitabnya 2022. Karena ngajinya itu meneruskan zaman dulu ya. Itu bab 1, 2, 3 itu pernah saya terangkan sampai bab berapa dulu itu ya, bab 15. Lalu dihidupkan lagi pengajiannya ini. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga saya, kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.